Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan mahasiswa program studi ilmu kesejahteraan sosial dan juga prodi-prodi di luar ilmu kesejahteraan sosial. Saya ingin menjelaskan satu topik tertentu terkait dengan ilmu kesejahteraan sosial. Topiknya adalah kesejahteraan sosial dan artificial intelligence atau AI. Akhir-akhir ini kita bisa melihat bahwa artificial intelligence ini sudah bisa melampaui kemampuan manusia. Jadi misalnya seorang yang membuat boneka, ini kemampuannya sudah melebihi manusia. Kita lihat di dalam satu pertandingan atau percobaan pertandingan olahraga, misalnya tenis meja, kita melihat misalnya seorang yang juara Eropa atau juara dunia tenis meja, ini ternyata sudah bisa dikalahkan dengan artificial intelligence. Jadi itu ya. Kemudian kalau kita juga melihat pertandingan-pertandingan lain atau kegiatan olahraga yang lain, ini sudah banyak dipraktekkan bahwa AI atau artificial intelligence ini sudah bisa mengalahkan kemampuan manusia. Bahkan dulu ya 10 tahun yang lalu itu Kasparov gitu ya, juara dunia catur itu sudah bisa dikalahkan dengan Deep Blue namanya dulu itu ya. Deep Blue itu adalah semacam komputer yang belum artificial intelligence yang semacam ini sudah bisa mengalahkan juara catur tingkat dunia. Sekarang kita lihat bahwa pemain-pemain catur kelas dunia sudah takluk oleh artificial intelligence ini. Bahkan kalau kita lihat bahwa semua kehidupan ini sudah didominasi oleh artificial intelligence yang semacam ini ya. Misalnya sekarang kita lihat di berbagai dinas, kementerian, negara, keuangan, atau apa saja, itu tenaga-tenaga manusia sudah kurang. Kalau kita lihat misalnya di bank, ya, itu banyak sekali yang kemudian dirumahkan, ya. Karena apa? Bahwa aplikasi itu sebetulnya juga artificial intelligence itu sudah bisa menggantikan tenaga manusia. Oleh karena itu kalau kita lihat front office di bank itu sekarang hanya sedikit ya, 1, 2. Jadi di berbagai tempat itu sudah banyak sekali tenaga-tenaga yang digantikan dengan aplikasi ya. Sekarang ini juga di dalam kehidupan domestik ya, domestik ini juga sudah dipengaruhi oleh artificial intelligence. Saya melihat di berbagai YouTube gitu ya. Mengapa saya menjelaskan mengenai artificial intelligence ini dengan kesejahteraan sosial ya. Bahwa hidup ini ya sejahtera itu ternyata konsep-konsep yang berkembang menjadi berbeda sekarang gitu ya. Jadi konsepnya berbeda. Kalau kita lihat misalnya penjelasan di YouTube sebelumnya bahwa
Kesejahteraan sosial itu salah satu indikasinya itu yang kita sebut dengan kondisi atau social welfare is state, gitu ya. Jadi kondisi di mana seseorang dinyatakan sejahtera apabila terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin, ya. Taruhlah kalau kebutuhan lahir, makan, kemudian sandang, papan, ini tidak bisa digantikan, ya. Tapi kebutuhan batin sekarang ini sudah bergeser, ya. Misalnya saja beberapa artikel saya melihat di Jepang, kemudian di Korea Selatan, dan di negara-negara kecil di Eropa sana, kebutuhan tentang batin ini, ya, ini sudah bisa digantikan dengan artificial intelligence, ya. Jadi kalau makan, pakaian, dan papan itu tidak bisa digantikan. Tetapi kebutuhan yang disebut dengan batin ini bisa digantikan oleh artificial intelligence. Apa contohnya, gitu ya? Contohnya adalah bahwa di beberapa negara maju seperti tadi saya sebutkan Jepang, kemudian juga di Korea Selatan itu ada kecenderungan, ya, kecenderungan bahwa orang itu sudah enggan atau tidak mau lagi untuk menikah, ya, menikah. Untuk memenuhi kebutuhan batin dengan menikah ini sudah enggan, ya. Kita lihat, ya, eh, populasi di negara-negara yang saya sebutkan tadi yang tidak menikah cukup banyak, ya. Karena memang menikah itu syaratnya lumayan mungkin lumayan mahal, gitu ya. Ada rumah, kemudian ada kendaraan kadang-kadang gitu, ya. Untuk memenuhi misalnya atau membuat rumah, membeli rumah itu kan memerlukan biaya yang besar, ya, sedangkan penghasilannya mungkin tidak cukup untuk membeli rumah itu, sehingga banyak sekali pemuda-pemuda dan bahkan sudah menjadi dewasa itu tidak menikah, ya. Tetapi apakah kebutuhan batinnya tidak terpenuhi? Ini yang menjadi soal, ya. Kalau kebutuhan lahir, sandang, pakan, papan pangan tadi itu insya Allah di negara-negara maju itu tidak ada kekurangannya. Sandang murah, pangan juga murah, atau mungkin papannya itu yang menjadi mahal sekarang ini, gitu ya. Namun demikian yang terkait dengan batin itu untuk menikah ini sudah mulai ditinggalkan, ya. Memenuhi kebutuhan batin itu tidak harus misalnya menikah, karena saya lihat bahwa orang-orang yang, ya, tidak menikah itu kemudian mempunyai yang kita sebut artificial intelligence atau boneka-boneka yang cantik, gitu ya, boneka-boneka yang sudah bisa menyerupai manusia dan juga bisa berfungsi sebagai manusia. Nah, ini kemudian menjadi permasalahan terkait dengan kesejahteraan sosial. Ternyata bahwa konsep kesejahteraan sosial itu kemudian bergeser ini, ya. Orang terpenuhinya kebutuhan batin itu tidak harus menikah, gitu ya. Kemudian dia terpenuhi karena dia memiliki robot-robot atau artificial intelligence di rumahnya. Mungkin di rumahnya ada satu, dua, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai itu semua, sehingga kebutuhan batin dia bisa terpenuhi. Kalau ini terjadi, maka kemudian eh, kita lihat, gitu ya, bahwa yang kita sebut eh, keturunan atau dalam bahasa kependudukan itu adalah eh, peningkatan jumlah penduduk menjadi berkurang. Ya, karena banyak sekali orang-orang yang tidak menikah dan menikahnya justru dengan artificial intelligence. Nah, kalau di Indonesia kelihatannya meskipun
insya Allah menurut saya sudah ada gitu ya, tapi masih sedikit. Di negara-negara yang sudah berkembang, maju, itu artificial intelligence itu sudah banyak ya. Kalau kita lihat di YouTube atau di berbagai media yang lain bahwa orang-orang yang menikahi gitu ya, menikahi untuk memenuhi kebutuhan batin dengan boneka atau artificial intelligence itu semakin hari semakin banyak. Dia prinsipnya adalah terpenuhi kebutuhan batin. Tatkala kebutuhan batin terpenuhi dengan apapun, misalnya dengan boneka, tidak harus dengan seorang manusia, laki-laki atau perempuan, kemudian dia sudah terpenuhi itu, maka menurut dia sudah cukup. Tatkala cukup terpenuhi kebutuhan batin ini, kemudian kita menjadi atau disebut dengan sejahtera. Tapi ini konsep ini kemudian ada orang-orang bahkan di negara yang kecil sebetulnya ya, Bhutan gitu ya, meskipun negara ini tidak maju ya, tidak seperti Korea dan Jepang tadi itu, bahwa ya konsep kesejahteraan sosial di Bhutan itu lebih yang kita sebut bahagia, dia bahagia. Apa artinya? Mungkin kalau dengan artificial intelligence tadi itu kebutuhan batin terpenuhi, mungkin bahagianya tidak, gitu ya. Terpenuhi kebutuhan batin, bahagianya tidak. Karena kalau bukan manusia asli, ya kalau di apa namanya, dibiarkan di situ ya mulai pagi, siang, sore ya seperti itu. Tapi kalau manusia yang sesungguhnya ini ada suatu nafsu atau suatu ya kepuasan yang eh, lain gitu ya, yang disebut dengan bahagia tadi itu, kemudian Bhutan itu tidak mengalami krisis fertilitas macam itu ya. Bhutan tidak ingin negaranya kaya, masyarakatnya tidak ingin mobil yang mewah, kemudian tidak juga misalnya rumah-rumah yang bagus. Tatkala sudah menikah, kemudian bahagia punya anak istri, ya itu berarti dia sejahtera. Oleh karena itu seperti itu yang mungkin konsep-konsep awal ya yang dilakukan oleh ilmu kesejahteraan sosial bahwa sejahtera secara batin itu sesungguhnya adalah memiliki, mempunyai orang-orang yang terkasih, baik laki-laki maupun perempuan. Bukan seperti tadi, hanya terpenuhi kebutuhan batin dengan menggunakan artificial intelligence. Ya, mudah-mudahan ini ya mulai sadar ya di antara kita semua bahwa itu tidak sesuai dengan norma manusia, humanisme gitu, bahwa terpenuhi kebutuhan batin hanya dengan menggunakan artificial intelligence itu menurut saya ya, meskipun itu dianggap bagus, tepat, tetapi ini tidak manusiawi. Kesejahteraan sosial adalah manusiawi. Kesejahteraan sosial adalah memanusiakan manusia. Oleh karena itu, mari kita wujudkan social welfare yang manusiawi, yang terhindar dari tadi itu kegiatan-kegiatan atau mungkin menikah gitu ya dengan artificial intelligence. Menikahlah dengan manusia pada umumnya, karena itu adalah sifat dari kemanusiaan itu sendiri. Bahagia adalah berdua, bahagia adalah bersama kekasih kita masing-masing dan mungkin juga anggota keluarga kita. Bukan bahagia itu hanya dengan artificial intelligence. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.